Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini agak pengalaman pribadi, Gus. Ketika kita zikir Sirul Asror, kita buka dengan pintu babu salam. Setelah itu ternyata hati ini mengucapkan yang aneh-aneh. Jadi lungguhku lungguhe Allah, lakuku lakune Allah, sampai merinding lho Gus. Meripatku meripati Allah, lesanku dan seterusnya tidak bisa dibendung. Padahal sudah sadar tapi jalan terus. Nah, pertanyaannya bener nopo salah? Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya mau mengurai judul apa tadi ya? Menghadapi gebrak ya? Menghadapi pengaruh dunia. Ini sangat jujur aja sangat cocok dengan kondisi kami ya. Terkadang kalau sudah dipikir secara mendalam tuh memang terkadang lupa dengan hal-hal itu, tapi terkadang akal ini bermain lagi terkadang ya. Hitung-hitungan tuh gimana kalau enggak gitu nanti gimana gitu loh ya. Jadi saya juga teringat dengan mutiara kata Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari itu istirahatkan dirimu dan hatimu dari hal-hal untuk mengatur duniamu, katanya begitu ya. Karena segala sesuatu itu sudah ada yang menyelesaikan selain kamu. Engkau tidak usah sibuk untuk memikirkannya. Nah, dalam hal ini terkadang itu apa ya, membuat bingung ya dengan keadaan itu, terkadang tidak cocok lah dengan kondisi kami yang masih di asbab ini ya gitu loh ya. Mohon untuk diuraikan lagi itu ya. Terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oleh karena pendidikan kita mulai kecil itu diawali pendidikan ilmu syariah. Ilmu syariah itu ilmu kulit ya. Ilmu yang mengutamakan hablum minan nas. Kita mulai sejak kecil itu dididik tentang masalah itu, dan ini nggak salah sih, karena proses ya dah, karena proses. Kalau boleh saya katakan, pendidikan ilmu kulit itu untuk mensukseskan kebutuhan jasmani. Terus jangan dikira kebutuhan jasmani itu hanya bermateri aja, enggak, ada juga non materi. Contoh di kalangan orang tua, kita sebagai orang tua ketika memondokkan anak itu bilangnya apa? Wis muga-muga nak ilmu musuk manfaat, mulya ing mungguh menungso, mulya ing mungguh Gusti Allah. Wis dadi ilmu mungku iso manfaat ning tengah masyarakat. Nyun sewu, pendidikan hal seperti ini ketahuilah masih berorientasi hablum minan nas. Buktinya kita pulang alim ilmu segala apa di bidang agama, akhirnya masyarakat pada memuliakan jenengan. Terus kita hati berbangga diri karena kehormatan. Loh, ini dunia. Ini dunia yang non materi. Siapapun kita, apapun status kita, apakah dunia bermateri atau non materi, setinggi apapun,
Nggak akan pernah. Kita akan menemukan hakikinya kedamaian hati, nggak akan pernah. Yang jelas kita akan menghadapi kondisi hati ini selalu khawatir. Khawatir. Yang kaya khawatir miskin. Mohon maaf. Yang punya harta banyak kehilangan apa? Khawatir hilang. Yang punya kehormatan khawatir kehormatannya hilang. Loh, kekhawatiran yang seperti inilah Bapak Ibu yang saya katakan tidak pernah menemukan sejatine ketentraman hati. Kalau kita bicara tentang masalah kedamaian hati, tentramnya hati, bagaimana Allah mengungkap di dalam surah Ar-Ra'd ayat 28. Allah mengatakan alladzina fi walladina amanu, termasuk orang-orang yang beriman, wa qulubuhum bidzikrillah. Mereka hatinya mengapa bisa dikatakan hati yang damai? Karena sebab bidzikrillah, karena sebab dia hatinya selalu berzikir. Baru saged menduduki makalah beliau Syekh Ibnu Athaillah tadi. Arikh nafsaka, ya tak? Apa? Rekno, istirahatkan dirimu dari perkara-perkara yang perkara itu sebetulnya sudah ada yang ngurus. Terus bagaimana kita bisa mengistirahatkan? Lawang kita nggak tahu kalau ada yang ngurus. Susah ini Pak nggih, mboten saged. Makanya dalam surat At-Tolak ayat 3 nggak bisa kita itu mengikuti ayat itu. Wa may yatawakkal 'alallah, mboten saged dikatakan tawakal. Lawang kita nggak tahu di balik kita semuanya itu ada sesuatu yang halus, yaitu Allah yang ngurusi dan melayani kita. Semua persoalan bagaimana bisa dikatakan menyerahkan diri pada Allah atau mengistirahat perkara, mboten saged. Lah, itulah akhirnya akibatnya hati selalu terpengaruh dengan dunia. Pun otomatis nih. Maksud saya pendidikan kita di dalam ilmu kulit jangan berhenti. Teruskan pendidikan itu dengan ilmu isi. Inilah yang kumaksud tentang risalah tauhidiyah yang diemban oleh baginda Rasul. Ada ayat, ada. Al-Anbiya 87, Al-Anbiya 25. Khusus tauhidiyah yang ada kaitannya dengan ruhaniyah jenengan datang Allah. Itulah hukum hakikat menuju makrifat. Cuman aja selama ini berabad-abad risalah itu terkesan ditutupi. Alasannya karena takut fitnah. Ya sudah, ini sudah waktunya Allah membuka segala apa yang selama ini terasa tertutupi. Urusan kita sebagai manusia tergantung kita mau terima atau tidak, monggo. Bahasa saya tidak punya hak untuk memaksakan umat untuk menerima risalah ini, enggak. Saya cuma satu menyampaikan risalah ini sekalipun konsekuensinya itu sangat membahayakan. Rasulullah beliau itu walau karihal musyrikun walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhirahu ala dini kulli walau karihal musyrikun, walaupun Rasulullah dibenci tetap beliau sampaikan. Walau karihal kafirun, walaupun banyak yang mengingkari tetap Rasulullah menyampaikan. Satu ayat juga sebagai pedoman Rasulullah,
Wa ma arsalnaka illa mubasysyiran wa nadhiran. Muhammad, tugasmu itu tidak memaksa umatmu untuk terima apa ajaranmu, enggak. Tugasmu cuma satu. Apa? Mubasysyiran wa nadhiran. Memberikan kabar baik terhadap hati umat yang mau terima. Wa nadhiran, sebagai peringatan terhadap mereka yang tidak beriman. Ada di situ risalah, artinya itu. Satu, sebagai kabar baik bagi jenengan yang berpuluh-puluh tahun mencari kefahaman bundelane ilmu untuk menuju sang yang sejati. Ternyata loh, kabar baik. Yang tadinya jenengan iki sulit untuk menemukan pengertian sholat yang khusyuk, bagaimana sih caranya untuk meletakkan ini wajah wajiyah dalam arti tawajuh, dalam arti robitoh, sulit untuk menempatkan. Sekarang dipermudah Allah. Berarti inilah basyiron, kabar baik. Sebab orang itu, siapapun kita hati, tidak akan pernah bisa mengalahkan nafsu, tidak akan pernah bisa menghadapi pengaruh dunia. Siapapun kita, sak ngalimo koyo opo, enggak bisa, kecuali illa ibadaka minhumul mukhlasin. Merekalah yang dikersakni Allah, ditolong oleh Allah. Itulah golongan al-mukhlasin, orang yang Allah pilih. Siapa di antaranya? Termasuk para nabi, para rasul, para kekasih Allah. Akhirnya jangan heran, dalam surah Yunus ayat 263, ala inna awliya Allah la khaufun alaihim walahum yahzanun. Itulah orang-orang alladzina amanu wa kanu yattaqun. Tidak hanya beriman tentang datangnya risalah tauhidiyah ini, tetapi wa kanu yattaqun, dalam hati mereka ada satu keimanan yang ihsan, dikarenakan dia mengamalkan, mempraktekkan apa yang Rasulullah sampaikan. Itu juga ada di surah Ali Imran ayat 31. Barang siapa yang mengikuti aku, kata Rasul, yuhibbukumullah, Allah jadikan sebagai kekasihnya. Allah jadikan beliau-beliau ini sebagai sebagai orang yang Allah pilih. Wa yaghfir lakum dzunubakum, dan segala kesalahan dosa-dosa baik jasmani, lebih-lebih rohani yang menyandang syirik, baik syirik jali, lebih-lebih syirik khafi, Allah ampuni itu. Jadi Bapak, tentang takfirud dunia tadi, kita siapapun gak bisa melawan kecuali dapat pertolongan dari Allah. Lah Allah menolong bagi hamba yang dikehendaki. Siapa hamba yang dikehendaki? Itulah hamba yang sudah menyerahkan diri terhadap Allah. Ini pun prosesi isai menyerahkan diri, jenengan terus menerus berzikir. Karena di dalam zikir sirrul asrar itu fungsinya adalah meniadakan rasa iman keakuan makhluk dan mendatangkan rasa keakuan Allah. Makaten sekilas info. Lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Loyoyo kok saking Malang. Pertanyaan kula niki rada sesat bener. Rada sesat, rada nyelentang. Kula niki mulai alit mboten nate ngaji syariah. Mergo niku bolosan, males lho, bolos terus akhirnya kula mboten saged ngaji niku.
Nah, dikala dewasa sampai menikah, akhirnya hidup ini sering merabas. Artinya ya agak nyelentang lah, sering merabas, sering maksiat, istilahnya sering maksiat. Setelah itu di umur 34 itu saya ngaji tauhid di Pondok Malang, dan saya nggak bisa ngaji Arab itu. Setelah itu yang saya yang saya titeni urip niku Allah di luar maupun di dalam. Sing kula goceli mek niku tok sampai sakniki niku nggih. Tapi hati niku nggih tenang. Dikir sing kula lakoni niku bahwa hidup saya ini selalu maksiat atau kebaikan itu boten kula rasa, boten kula pikir, boten nate mikir ndel. Lah sampai istilahnya ditangleti bojo sampean kok gak tau mikir. Lah kate mikir apa? Wis pokok dilakoni. Tapi kebutuhan itu nggih selalu tercukupi. Lah sampai istilahnya koyok gendeng lho. Gendeng. Nggih boten mikir sampai kali rencang sampean ku ngaji gendeng terus ngeten. Nah, makanya dikir seperti napa? Sing kula rasa niki bener napa mboten terus. Sampun ngeten mawon nggih. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketika saat Allah memberikan rahmatnya terhadap hambanya, itu bukan karena tekuni ibadah, ngalimi tentang Quran, ngalimi tentang hadis, ngalimi tentang segala ilmu kitab apapun, enggak. Ini sampean gacoi. Mungkin jenengan bisa membuka dalam kitab Ihya yang terkenal, beliau ahli tasawuf Imam Ghazali. Allah mengangkat dia dalam rahmatnya, kemakrifatan itu ya. Kalau bahasa syariat masuk surga. Bukan karena sholatnya. Zakat, puasa, haji, dan amalia lain. Enggak. Hanya karena apa? Karena beliau pada saat itu menurut Ihya ya, dalam kitab Ihya, membiarkan seekor lalat ketika beliau menulis kitab Ihya itu meminum air asba. Air asba itu air mancing loh Pak. Beliau biarkan. Tapi gak dijelaskan di situ posisi membiarkan itu hati beliau kemana? Enggak dijelaskan. Cuma dijelaskan beliau membiarkan seekor lalat itu sampai kenyang. Sebetulnya Pak, ini kalau kita urai sampai ke dalam, beliau memandang hidup. Oke, itu satu. Yang nomor dua, mungkin ini kami nukil dari salah satu hadis. Ada 21, ngerti 21 ya? Ya wis. Ada seorang wanita yang punya status 21. Gara-gara habis nyun sewu melakukan hal itu, terus beliau itu haus, mau ngambil air di satu sumur lah katakanlah, tapi di situ ada anjing yang sama-sama haus. Tidak mengutamakan kepentingan dirinya dulu dia ndak, tapi mengutamakan anjing itu, artinya memberikan minuman terhadap
anjing. Dan di situ dalam hadis itu tidak diurai posisi ruhaniah, cuman jasmaniah saja. Sebab gini Pak, ngilmu itu tergantung siapa yang megang. Walaupun ilmu kulit, kalau yang memegang itu adalah ahli hakikat, ahli tahqiq, mesti penjelasannya itu yang ke dalam. Tapi kalau ilmu itu dibawa oleh kita ahli syariah, ya penjelasannya kulit. Tinggal siapa yang membawa, hanya itu kok. Masa sih gara-gara ngombeni gugup ngelak Gusti Allah memberikan rahmat, gak masuk akal loh Pak ya. Oke, mungkin bisa kita buka. Tadi saya katakan dalam surat Ali Imran ayat 31. Yang perlu kita garis bawahi tentang masalah kalimat fattabi'uni. Di situ dikatakan kul, katakan Muhammad. Ini Allah memerintahkan kepada Rasulullah untuk mengatakan terhadap kita sebagai umat. Apa yang dikatakan Rasulullah? In kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Jikalau kau ingin dalam hatimu mencintai Allah, bagaimana caranya? Ikuti aku caraku. Bagaimana cara Rasulullah? Makanya tadi saya katakan dalam ayat ini yang perlu kami garis bawahi adalah kalimat fattabi'uni. Ikutilah kepadaku. Sebab di sini ada syarat yang disimpan. Jikalau kau betul-betul mengikuti aku, kata Rasul, ya yuhibbukumullah. Ini jawaban. Pasti Allah, ini memakai fi'il mudhari', artinya enggak sanksi. Pasti Allah bakal menjadikan kau sebagai kekasihnya. Ayat berikutnya, wa yaghfir lakum dzunubakum. Di sini memakai jamak Pak, dzunub, jamak dari dzambun. Kalau dzambun dosa sitok, berarti maksudnya jasmani. Nek dzunub berarti pirang-pirang dosa, tidak hanya maksudnya tidak hanya dosa yang dilakukan jasmani, tapi juga rohani. Dosane rohani apa? Hubbud dunya khati'atun kabiratun. Cintane ati terhadap dunia itu syirik disebut, itulah dosa yang paling besar. Diampuni. Makanya saya pernah katakan, jangankan dosa molimo. Tahu molimo ya? Oke, gak saya urai. Ini gak di ngapura. Lah wong dosa sing paling gede yaiku syirik di ngapura Allah kok. Apalagi dosa molimo. Iki dosane jasad iki. Nek syirik dosane ruh, kesalahan ruh fatal ini. Itu di ngampuni dening Allah. Karena sudah dijadikan sebagai kekasih. Yang perlu kami sampaikan di sini kalimat fattabi'uni, mengikuti Rasulullah yang bagaimana? Sementara apa yang kita terima, apa yang kita lihat di tengah-tengah umat Islam khususnya ya, kebanyakan ikut bertaklim, berbelajar, bertarbiyah ilmu kulit saja. Bon, iki fakta Pak. Kita itu sebagai umat hanya dicekoi, dididik hanya ilmu syariah bloko mayoritas. Sementara tentang ilmu tauhid, ilmu hakikat bisa menuju makrifat itu terkesan ditutup. Oke, kita kembangkan kalimat fattabi'uni. Apakah Rasulullah juga menyampaikan risalah yang kumaksud tauhidiyah, hakikat? Jawabannya di Al-Quran juga. Buka di dalam surah Al-Anbiya 87.
Buka di dalam surah Al-Anbiya juga 25. Yang paling mendasar di situ adalah ayat 25. Allah katakan, wa ma arsalna min qablika mir rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Muhammad, camkan ini ya, aku tidak pernah mengutus utusan sebelummu. Iki Allah dialog datang kanjeng Nabi. Mulai zaman Nabi Adam sampai sebelum kamu, aku nggak pernah ngutus utusan itu jikalau tidak mau mengemban tauhid ini. Hei coba, ayo jangan. Sebab mohon maaf Pak, ada memang makalah yang mengatakan bahwasanya Rasulullah nggak pernah menyampaikan hakikat, cuman syariat saja. Oke, saya terima. Tapi apakah dengan dasar ini tidak cukup membuktikan kalau Rasulullah juga mengajarkan mendidik rohaniah kita? Kalau toh Rasulullah tidak menyampaikan, gak mungkin secara logis, gak mungkin ayat ini akan turun. Gak mungkin ada ayat 25 surat Al-Anbiya. Belum lagi kita membuka surat Toha ayat 14, lebih ekstrim leh. Masihkah kurang percaya? Terserah, ikut itu urusanku. Urusanku cuman menyampaikan doang. Ada yang tidak sefaham dengan saya, itu haknya, nggak apa-apa, sah-sah saja. Cuman ingat satu hal, semua kita pasti mengalami kematian. Oke, disitulah nanti jawabannya. Disitulah nanti akan jawabannya atas kebenaran semua itu. Berarti apa yang harus kita ikuti Rasulullah? Jangan hanya mengikuti dari versi syariatnya saja. Pelajari apa yang Rasulullah sampaikan tentang tauhid la ilaha illa anta dan tauhid la ilaha illa ana. Udah, kita pelajari itu. Baru ketemu niki. Mungkin ayat ini butuh sarah Pak ya. Butuh sarah. Yang sarah itu untuk menjelaskan supaya kita lebih paham. Sarah itu penjelasan, penjabaran. Maksud fattabi'uni itu bagaimana? Kalau kita membuka tafsir Jalalain, tafsir Munir, Mundir, Ibnu Katsir, nggak cukup Pak. Karena semuanya orientasinya itu sebatas akhlak istimaiyah, sebatas hablum minanas, begitulah. Jadi saya jawab jenengan wau sudah benar dikir tersebut. Sebab dalam oleh nggak mikir itu kan dalam hati sampean sudah mengerti siapa yang mikir. Kita dulu pertanyaan pertama tadi loh ya. Lah apa sesuatu itu dipikir wong sudah ada yang menyelesaikan. Arif nafsaka minat tadbir, ya ta? Di situ. Ngeten Mbak, kita nek nuruti sukmo, nuruti akal atau roihan, nggak ada putusnya. Karena akal itu selalu ngajak kita hanya sebatas logis, hanya itu. Satu contoh, kita nggak akan makan kalau kita nggak kerja. Nah gitu toh. Akhirnya kita nggak terasa, kita keseret dengan sifat-sifat pengakuan diri. Sementara kita nggak sadar, di balik layar kita ada siapa. Lah disitulah. Akhirnya kita nggak nyadari kalau selama ini kita itu tidak berakhlak kepada Allah. Ada lain?
Oke, bapak dulu Bu, nanti ibu nek pengen bapak dulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini agak pengalaman pribadi, Gus. Ketika kita zikir Sirul Asror, kita buka dengan pintu Babu Salam. Setelah itu ternyata hati ini mengucapkan yang aneh-aneh. Jadi lungguhku lungguh Allah, lakuku lakune Allah, sampai merinding loh Gus. Meripatku meripati Allah, lesanku dan seterusnya tidak bisa dibendung. Padahal sudah sadar tapi jalan terus. Nah, pertanyaannya bener nopo salah? Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau saja langsung secara ringkas tanpa jabaran, benar. Cuman tetap saya jabarkan. Kita mengenal tentang proses zikir itu mulai az-zuhad atau as-salib sampai terhadap arifin atau wasilin. Kita tahu proses dari rumah ke sini. Itu ada proses. Kita melewati jalan berlekok-lekok. Ada yang naik sepeda, ada yang naik mobil, ada yang jalan kaki. Itu proses. Lah proses ini yang sering kami jelaskan tentang zikir di dalam Sirul Asror itu ada 3 tahap. Pertama su'aul basirah, rasa. Rasa itu iman. Jatuhkan rasa di dalam hati jenengan atau iman di dalam hati jenengan atas segala aktivitas yang muncul dan timbul dalam diri jenengan itu ada sang penggerak. Artinya hati harus meyakini kalau kita selalu dilayani oleh Allah, tidak ada yang lain. Menjatuhkan rasa di situ itulah awal proses si arif. Ini belum disebut arif, belum disebut orang makrifat, disebut salik ya, sebut salik. Salik itu atau az-zuhad, orang yang berjalan belum sampai, yang tujuannya mendekat dan bertemu tujuan yaitu Allah. Lah ini memang seperti itu. Masih ada istilah 2 hal, ada yang digerakkan, ada yang menggerakkan. Dan ini wajib memang kita alami. Seperti halnya apa yang beliau Rasulullah sampaikan tentang definisi tarkib ta'rif daripada ihsan. Kan di situ juga. Kita terlebih dulu harus merasakan selalu dilihat oleh Allah. Kita harus merasakan selalu yang melayani kita cuman Allah, yaitu hidup dalam diri kita. Itu sejatinya Allah. Udah, ini kalau berjalan terus diasah maka Allah pasti akan memindahkan posisi ruhaniyah itu dari su'aul basirah, dari merasakan menuju ainul basirah. Apa? Bertemu. Kalau sudah pertemuan itu terjadi, maka nggak ada yang namanya ibsar wa mubsar wa basar, nggak ada. Yang melihat, yang dilihat, mata yang melihat untuk melihat, nama-nama 3 itu sudah nggak ada. Artinya apa? Yang melihat dan yang dilihat itu pelakunya tunggal, itu namanya bertemu. Prosesnya ngeten. Kita kan sudah sadar kalau status kita sebagai makhluk la haula wala quwata bisanya terjadi illa billah semata. Kita kan sadar kita itu asalnya tidak ada. Adanya sebab diadakan oleh yang ada. Berarti
keadaan kita itu sejatinya tidak ada. Makanya Allah perintahkan, wa inna ilaihi rajiun, kembalilah kau. Jikalau kau ingin tahu sebetulnya yang ada, kembalilah ke asal. Tidak ada toh? Dan inilah proses su'aul basirah, meniadakan keakuan diri sebagai makhluk atas segala hal apapun, apakah yang wujud, yang berkehendak, yang melihat, yang mendengar, yang mengucap, apapun harus iki difanakan. Sehingga dikatakan roji'un, kembali kepada Allah. Disitulah akan nyata yang ada itu siapa. Kalau sudah sampai di situ, maka nyatalah sejatinya yang ada. Yang ada siapa? Yang ahad. Berarti jenengan sedaya makhluk yang disebut yang disebut nurullah tadinya itu makhluk, itu enggak ada sebutan Inilah nyatanya Allah batin, nyatane Allah doh. Wis, iki diungkap ya apa gak iso. Boten sangat tinggi, iki adalah makom jam'i. Cara hikam niku entek-entekan. Apa entek-entekan iki, Pak? Habis-habisan. Ya sudah. Cara ada bis jurusan Bungurasih Malang, terminal Malang, sudah nyampe Malang, bisnya kemana? Diem toh? Diem sudah. Kalau sindiran dalam satu ayat, laisa kamislihi syai'un, yaitu sindirannya sudah. Berarti maksudnya akauku itu bukan makhluk. Akauku ikut namini sing jenenge maksud makom jam'i, yaitu Allah. Wes, gara-gara ini toh sejarah kita noleh mulai atas Kanjeng Nabi Muhammad. Ancamannya apa? Dibunuh. Khalifah papat, yang tiga enggak begitu diekspos. Abu Bakar, Umar, Utsman. Tiga ini kematiannya mana diekspos? Boten. Sing diekspos cuman Sayyidina Ali yang terkenal kasus Karbala. Sama sebetulnya, cuman aja caranya lebih halus. Diracunlah. Begitu loh, Pak. Ya sudah. Bagi saya sendiri, ketika menyampaikan itu, apabila sejarah ini terulang lagi, yo, ini sekarang Allah katalah apa? Ya, memang itu yang saya tunggu kok. Gak gitu dah. Semua manusia menunggu kematian. Nah, terus menunggu kematian, semua kita akan mati. Terus masa kita mau khianat dari kematian? Gak bisa toh? Betul sakit. Ya sudah. Makanya kita tinggal serahkan semuanya kepada Allah. Ya udah. Paling enggak lah, Pak, minimal kalau sudah saya launching Al-Quranul Qadim, minimal ya di penjara, ya sementara boten apa-apa, wis tahu kok. Ternyata penak di penjara itu turu ya dijogo, gak nyambut gaya dikai imang. Ya udah, kalau itu memang kehidupan yang harus aku lalui, mengapa aku khianat? Gak boleh, tetap harus saya lewati. Begitulah. Mau nopo-nopo sudah. Semua kita ya pasti akan mengalami satu kematian. Cuman dengan cara Allah menentukan hal masing-masing. Ada yang mati karena sakit, ada yang mati karena mohon maaf, nyun sewu, rutuh, gak terlalu dukur, nih, lu sakit mawon gitu, menek-menek atau pangi cuklek jatuh kan sakit mawon. Wis tergantung Allah. Ada yang melewati satu kecelakaan, baik di darat, di laut,
di udara, wis semua urusannya Allah. Mengapa kita harus ikut ngatur? Inilah sampean mang arif nafsakah, udah serahkan, istirahatkan. Semua apa itu sebetulnya ada yang menyelesaikan. Nggih, leres Bapak nika wau jenengan nopo ingkang jenengan tanyakan sudah betul. Kalau sudah ainul basirah ditutup dengan hakul basirah, menyatakan yo aku iki Allah. Pekaten. Yes. Bapak tasik wonten? Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kula saking Sidoarjo, Gus. Sing kula takanaken pertama mengenai zikir tadi mohon dijelaskan, karena zikir itu bahasa Arab, bahasa Jawanya atau bahasa Indonesianya itu ingat. Ingat itu bagaimana? Apakah ingat itu karena kita lupa atau karena jauh? Sesuai dengan apa yang disampaikan tadi, yaitu inni wajjahtu wajhiya. Yang kedua yang saya tanyakan mengenai saat kita ajal telah tiba, saat masa umur di dunia ini telah habis, apakah kita kembali kepada Allah itu kembali kepada wujud yang laisa kamitslihi syai'un, atau wujud yang sekosong-kosongnya, atau tetap dalam wujud yang sudah wujud dalam bentuk dan rupa yang lain ini? Ini yang saya tanyakan, mohon dijelaskan, Gus. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tentang dzikir dan kematian. Allah sudah katakan tentang dzikir yang sebenarnya dzikir itu bagaimana, itu tertuang di dalam surat Al-Ahzab ayat 41. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha. Wahai orang-orang yang beriman, uzkuru doilingo sira kabeh Allaha ing Gusti Allah. Dikron kelawan sak temene eling kathiron tur kang akeh. Jenengan harus curiga. Mengapa di sini ada kalimat perintah ditutup dengan maf'ul mutlak? Mungkin nek cara bahasa lari pondok ngoten gak guyon. Ngoten. Dikron niku sebagai faedah taukid untuk menjelaskan, menguatkan apa perintah yang Allah sampaikan. Satu. Nomor dua, mengapa Allah harus memerintah? Apa asbabun nuzulnya ayat ini? Uzkuru itu adalah kata perintah. Allah memerintahkan terhadap kita untuk selalu ingat kepada Allah. Allah menurunkan satu ayat mesti ada asbabun nuzul, sebab-sebab turunnya ayat. Apa sebabnya? Karena hati kita sebagai umat manusia selalu dan selalu melalaikan Allah. Itu persoalannya. Disebabkan jagate ati sampen kali kula sudah terpengaruh terlalu dalam oleh pengaruh nafsu. Itu persoalannya. Berarti perintah Allah itu di belakangnya ada tembung makna kasih sayang Allah terhadap kita. Kalau Allah tidak sayang pada kita, nggak mungkin ini akan diturunkan. Sama halnya dengan gini, kita punya anak, mengapa harus kita tuturi? Mengapa harus kita omelin? Itu bukan karena orang tua nggak sayang, justru orang tua itu justru omelan orang tua itu bentuk sayangnya orang tua terhadap anak. Kalau orang tua nggak sayang, dibiarkan, wah kamu gini, terserah nanti akibatnya kamu senang gitu lagi. Tapi kebanyakan anak yang salah terima, salah paham. Ini persoalannya. Sama dengan apa yang kusampaikan, yang disampaikan oleh beliau-beliau terkait masalah dinut tauhid. Itu sebetulnya kasih sayangnya Allah terhadap kita.
berhubung kita sebagai hamba atau umat nerimanya salah paham, akhirnya apa? Menyalahkan. Bahkan yang lebih ekstrim, wajah iku ajaran sesat, sampai beraninya mengatakan hal itu, padahal yang berhak mengatakan sesat dan tidak itu hanyalah Allah. Udah. Sekarang kita bahas dzikir. Bahasa Arab dzikir iku coro Indonesianya ingat secara lugat. Secara penjabaran istilah adalah kesadaran satu hati bahwasanya ini bukan wujudnya manusia, ini bukan wujudnya makhluk, sebab makhluk sifatnya Adam, bukan sifatnya wujud niku mah omon-omon. Wujud kita sebagai makhluk itu adalah pura-pura. Ayang-ayang, boleh dikatakan ayang-ayang. Kekarepan di dalam hati kita bukan kekarepan kita. Kehendak nih Pak. Perilaku yang terjadi pada diri kita sebetulnya bukan bersumber dari kita. Nah, jikalau jenengan yang ati sadar dan menyadari semua itu adalah bersumber dari Sang Yang Esa, itulah namanya dik, dan itu tidak diucap. Badan diucap. Nah, secara syar'i sih harus diucap, namanya zikir. Ya tak? Ada yang berbentuk jahri, diucap di lisan jasmani. Ada yang diucap lisane kolbi, hati, diucap Allah, ning ati ngucap Allah. Ning ati, bukan itu yang dimaksud zikir di sini yang ditanyakan Bapak tadi. Zikir yang mengubah karakter sifat kita sebagai makhluk yang asalnya ngaku-ngaku biar lepas, akhirnya muncullah yang sebenarnya siapa. Itulah yang maksud kesadaran dalam diri seorang manusia, hatinya bahwasanya segala-galanya itu la maujudan ilallah. Mungkin jenengan kalau menengok sedikit ajaran tentang masalah meditasi Pak, dalam dunia kejawen itu adalah istilah sholat daim, jenengan harus meditasi. Apa tujuannya meditasi? Mencapai kesadaran mutlak sesungguhnya selain Yang Esa itu tidak ada. Selain Yang Esa itu tidak ada. Wis titik. Dan inilah tujuan orang meninggal. Pertanyaan kedua di situ. Tujuan orang meninggal, wa inna ilaihi rajiun, kembali Yang Esa, ada di situ. Pertanyaan saya, bagaimana mungkin kita akan bisa kembali kepada Yang Esa sementara kita itu tidak mengikuti protapnya, tidak mengikuti tata syaratnya? Bahasa saya mohal. Maka Allah katakan, wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Kita semua manusia itu di belakang ditunggu satu kematian dan dimasukkan di dalam alam barzah. Artinya barzah itu adalah dinding yang tebal pembatas antara alam dunia dan alam akhirat. Jadi ruh ini masuk di dalam dinding, tidak bisa kembali ke dunia dan tidak bisa ke akhirat sampai pada hari kebangkitan itu datang. Ini ngelmu sarengat, tergantung yang membawa ilmu itu siapa, ulama dunia atau ulama akhirat. Kalau ulama akhirat mengatakan mutu qoblal maut,
Ini maksudnya faktulu anfusakum. Surat Al-Baqarah ayat 54. Matilah kau sebelum kau mati. Artinya apa, Pak? Di dunia ini siapa yang dikatakan yang membatasi antara ruh dengan Allah? Takfirud dunya, gebiare dunya. Jadi iki barzah. Masih Allah. Perkara selain Allah itulah Pak Bu yang menjadikan ruh itu terhalang, tidak bisa menghadap ini wajah tu wajah, enggak bisa. Dan ini siapapun akan mengalami. Tinggal pertanyaannya, jenengan ini mau enggak sebelum datangnya kematian itu jenengan sudah ada tindakan untuk keluar dari barzah. Barang siapa saat di dunia belum roboh barzahnya, maka pasti ba'dal maut jenengan akan masuk di dalam alam barzah yang sebenarnya alam di mana lebih luas daripada alam dunia, Pak. Tapi bagi kita sempit. Karena apa? Terkurung. Yang ada adalah kegelap. Ayo coba sampai mlebu nanggone lapangan sepak bola luas nggih, mengkilat tadi ciut, manakala jenengan merem, sepi terasa. Padahal alam barzah niku lebih luas daripada alam dunia. Sampeyan buktekno sampai nang lapangan atau ning padang ora-ora ya, tapi sampean iku tutup mata sampean, yang terasa itu sempit, Pak. Mau berjalan ke kiri ke kanan, apakah gak nyedeki ular tah? Nggak tahu toh. Apakah masuk ke prosok ke sungai? Nggak tahu. Makanya sempit, susah pelakunya, nggak bisa cepat, betul sakit. Sampai Gusti Allah niku meringatkan kita dalam surat Az-Zumar ayat 54. Wa anibu, lekaslah aku kembali ila rabbikum, terhadap Tuhanmu, wa aslimu lahu, dan berpasrah dirilah kau padanya, min qabli ayatiyakumul adzab, sebelum datangnya satu kematian. Jikalau ini tidak kau lekas laksanakan, summa la tunsorun, Anda tidak akan pernah mendapatkan pertolongan dengan bentuk robohe barzah. Pak Nyun Sewu, sing nate masuk di dalam alam kasaf suwari lo ya, mesti sama. Artinya gini, ketika ruh itu Allah panggil dalam bentuk kematian, masuk di dalam alam barzah itu ada dua macam, ada yang gelap, ada yang terang. Ibarat jenengan tidur ya, pernah ngalami tidur jenengan ini, tidur yang gak enak ngipinya, ada yang enak. Coba aku tanya, yang enak terus sampai bangun gak pingin tidur lagi, pingin nyambung lagi lah, ngoten ya. Tapi coba jenengan kalau tidurnya itu mimpinya dikejar-kejar anjing atau dikejar orang gila bawa pedang, gak mungkin jenengan ingin nyambung lagi. Nah, itu kan sudah ayat. Oke, kita karena belum pernah meninggal ya, sebetulnya jenengan tidur itu belajar. Sekecil ayat Allah berikan contoh terhadap jenengan, nanti kita alami seperti itu. Makanya tidur kekasih Allah dengan tidurnya musuh Allah itu beda, Pak. Beda banget. Tergantung kita mau menyelesaikan persyaratan sebelum datangnya kematian atau ndak, monggo kersa.
La ikraha fiddin, nggak ada paksaan. Sakerso. Tapi yang jelas dalam kematian itu ada dua versi bahasa syariat, husnul khotimah, yang kedua su'ul khotimah. Ngimpun. Jangan kau memaknai husnul khotimah itu hanya sekedar dari tampilan fisik, jangan. Tampilan ruhaniyah. Nek fisik sudah jelas, dari tanah kembali ke tanah. Ruhaniyah lho Pak, dari Allah, bisakah kembali pada Allah? Kalau mata kita ruhaniyah masih kebuku, golongan mata hati yang buta, jadi jangan harap kita akan bisa kembali dengan yang benar. Kan sudah dijelaskan Allah dalam surat Al-Isra 72. Barang siapa saat di dunia mata hatinya buta pada Allah, maka di akhirat pun juga buta, bahkan lebih gelap lagi. Wa adallu sabila, jalannya lebih tidak terarah, alias jalan kita akan tersesat. Makanya jari wong Jawa, nger siratal mustaqim iku laksana rambut dibelah jadi tujuh, tajamnya pitung jemukur. Pak niku sanepan Pak. Artinya apa? Sulite, saking susahnya melewati itu, banyak mereka langsung yang terjun, banyak mereka yang jatuh. Innallaha huwa rabbi wa rabbukum fa'buduh hadza siratul mustaqim. Yang disebut siratal mustaqim ning dunya iki apa? Hadza fa'buduh, klike ruh terhadap urip, ya niku siratal mustaqim. Tergantung lungguhe secara syariat itu sholat, zakat, puasa, haji, baca Quran, makan, minum, bekerja, semuanya nggak ada bedanya di mata Allah ya, tidak di mata manusia. Tinggal klike ruh terhadap urip pun. Kalau jenengan dengan mudah mengklikkan terhadap hidup di situ, wallahi kalau bahasa syariat besok itu makpur. Ngertos makpur? Sayaqulunal ladzina qalu udkhuluha bisalamin aminin, bisalamin aminin. Ya udah, bahasa kula makpur, ngoten lho. Nek Kanjeng Nabi lewat hadis kalbarki, laksono seperti kilat. Ya udah, lalu nggak wuto luas sekali. Jadi pertanyaan kedua, tergantung rohaniyah kita itu di posisi mana. Kalau di posisi ahli hijab atau su'ul khotimah, ya sudah, nggak akan pernah bisa sampai kecuali dapat pertolongan dari Allah. Mekat. Ye, lanjut. Tergantung jenengan jawabin duki syariat apa hakikat. Dua-duanya. Kalau dua-duanya berarti syariat ya terjadi. Pun ngeten ya. Kalau jenengan jawabin yang syariat, ya kembali kepada wujud kita seperti dahulu kita ini. Satu ya. Makanya hukum syariat itu tidak hanya berlaku di dunia, tapi juga di akhirat. Paham nggih? Sekarang saya jawab dari hukum hakikat. Hukum hakikat yang namanya laisa kamitsli syai'un bisa jenengan terangkan? Lagi, bisa jenengan terangkan? Kan diem. Hanya dengan rasa. Udah paham? Ya udah. Disitulah. Makanya saya itu harus menjawab dua versi Pak.
Nek aku harus menjawab satu versi, bagaimana saudara kita di syariat? Padahal hukum dohir, hukum batin itu bagaimana la farqa bainahuma. Tinggal di situ. Tinggal jenengan duduknya di mana. Makanya mengapa di dalam hikam itu ada dua sistem untuk sampai pada Allah, cara wasilun dengan majadubun. Nek wong majadubun wis gak ngereken syariat wis. Karena sudah total jenderal hanya ngecoki urip, wis gak berlaku hukum syariat. Pertanyaannya, ini salah mboten? Jawaban saya, secara ruhaniyah enggak berani saya menyalahkan, tapi beraninya saya membenarkan. Ketemu piro Pak, kula niki nyalahno karepe Gusti Allah. Nah ngoten lho. Begitulah ceritanya. Nggih, ada lagi? Ngapunten Gus, kalau dari Pandaan, saya hanya tanya doanya saja ini. Dzikir Sirul Asror itu apa merupakan dari sarah kitab Sirul Asror atau ada hubungannya? Saya hanya tanya ilmu kulitnya saja ini. Pun. Dzikir Sirul Asror itu kalau kita masuk di dalam kitab hikam niku wonten bab basiroh, ada 3, su'aul basiroh, wa ainul basiroh, wa hakul basiroh. Tapi di dalam kitab Sirul Asror, penjelasannya ada, masuk di dalam bab yang menerangkan sama dengan basiroh Yohan. Cuman di situ tidak dijelaskan secara gamblang tulisan Sirul Asror. Tapi coba kalau kita kembali kepada tafsir mutasabihah, yaitu isi dari kandungan Al-Qur'anul Qadim, itu malah tidak su'aul basiroh, su'arul basiroh. Bedanya antara ro dengan ngain. Itu kalau di dalam Al-Qur'an Qadim ya, itu muncul su'arul basiroh, bukan su'aul. Lah, tergantung kita bersih tegang gara-gara huruf apa enggak. Kalau secara ilmu, mohon maaf, secara ilmu fisik ya mesti beda tah maknane, wong beda huruf lah ngoten lah. Tapi itu sama maksudnya sebetulnya. Wis. Orang bilang rice itu apa? Beras. Kita mengatakan masuk rice. Kita mengatakan nasi, dia ada atau beras gitu. Lah, terus apa bedanya? Beda bahasa tapi maksudnya sama. Oke. Kita bicara agama Islam dan ghairul Islam. Kita akan bersih tegang terus Pak, nggak ada rukunnya jikalau kita tidak mau untuk masuk di dalam ketuhanan. Sekarang nggak usah jauh-jauh kita nyenggol agama lain, kita berbicara dalam agama Islam sendiri. Berapa itu yang terpecah umat Islam? Ada NU, ada Muhammadiyah, ada LDII, ada Syiah, ada Sunni, gitu. Kalau semuanya itu nggak mau masuk di dalam ilmu ketuhanan, sampai akhir zaman pun gelut. Minimal gelut adu argumentasi, api-apian bener-beneran. Padahal semua gak ono sing bener. Mesisan kalau ngomong. Saya mengatakan gak ono sing bener pandangan Allah Pak, bukan pandangan manusia. Kalau pandangan manusia ya kabeh bener miturut pendapatnya masing, cuman pandangan Allah. Kok saged pandangan Allah gak bener gini?
Ukuran barometernya gini. Ngalimo kaya apa ilmu tauhid sampean? Tidak ngomong ilmu syariat. Kalau di dalam hati ini kok bangga tentang ilmu itu sudah gak benar. Jelas? Jenengan masih punya pengikut sebanyak apapun. Kalau hati sampean masih merasa pujo, itu gak benar. Dunungi jenengan kan kali kula kan gila dengan puja. Ning ati ana rasa nit titik mawon. Mohon maaf ya. Tidak saya, tidak jenengan, semua pun, siapapun. Atas pengakuan itu di mata Allah pandangan wis gak bener. Makanya ngaji babakan tentang masalah ilmu tauhid itu gak untuk hanya santri tok. Yo sing ngaji barang. Ngaji barang. Sak kiai ini sing sebut kiai, sak guru ini sebut guru. Makanya saya moh belajar untuk tidak ngaku-ngaku jadi guru, moh. Iya Pak. Makanya lebih suka saya tampil yang nek wong Jawa ya Jawa biasa ngoten wis. Untuk apa? Untuk membujui, mempolitiki nafsu dalam hatiku sendiri. Tapi ada yang salah paham. Ngaji kok rokokan. Ngaji nah. Masuk kiai ku sualan. Misale itu hak panjenengan. Tapi kalau boleh saya berkomentar, pandangan Allah, walaupun jenengan lahir ketoke maha mulia, ningati kok rumangsa mulia, itu sudah tidak benar. Allah, ini pembelajaran kami Pak ya. Lebih-lebih saya sendiri berat banget. Nek saged jenengan dadi aku dadi jenengan. Iku luwih suka kula. Lu estu. Lu tenan iki. Estu. Lebih berat kami, Pak. Tapi tetap saya kembalikan Gusti Allah ngelakokno sesuai dengan poksinya masing. Tinggal hati kita ngerekso dikir, dengan dikir itulah untuk masuk dalam nafi isbat. Pun ringkesnya ada di situ. Ada lagi. Jadi niku wau kembali kepada pertanyaan terkait sirul asrar. Dasar itu kami ambil dari kitab Hikam bab Basiroh. Kalau ada hubungan dengan kitab Sirul Asrar ada, insya Allah nggih. Tetap bab Basiroh Yohan ada di situ. Tapi kalau saya masukkan di dalam Al-Quranul Qadim bukan pakai ain tapi pakai ro, berarti su'arul Basiroh begitu. Tapi saya tidak memandang dari perbedaan huruf. Saya hanya memandang makosidnya, memandang dari maksud yang sebenar-benarnya. Maksudnya su'a itu adalah rasa, sing tak maksud rasa adalah yang tidak pernah bohong. Itulah iman yang ihsan mekatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ngapunten Gus, saat ini saya bukan mau memberi pertanyaan tapi mau usul terkait akses jalan menuju ke sini kan jalannya berliku-liku nggih. Niku gimana kalau para jamaah ini kalau ada rizki yang lebih bisa patungan untuk memperbaiki daerah sekitar aula sini Gus. Jalan untuk menuju ke tempat ibu-ibu ini juga agak licin, takutnya nanti ada yang jatuh gitu.
Ngapunten, ngoten tok. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pendapat itu sangat bagus dan saya setuju. Cuman ini kan persoalannya harus ada kaitannya dengan desa. Tidak lepas dari desa. Karena setiap daerah, setiap desa itu ada yang mengatur. Kalau setahu saya itu gini, kita siapkan pertama negosiasi antara yang memiliki tanah di sekitar jalan. Kita lobby, harus ini ada yang ditunjuk untuk melobi. Di dalam melobi itu kita harus menemukan per meter ketemu berapa lah gitu loh. Oke. Itu proses yang harus kita lalui terlebih dulu sebelum melibatkan desa. Kalau sudah ketemu, entah kita lebarkan 3 meter lagi atau gimana, itu terserah kesepakatan. Makanya harus dibentuk pengurus di Pintrang, tujuannya itu termasuk untuk seperti itu. Lah, itu nanti kalau sudah ketemu kesepakatan dengan pemilik tanah, baru langkah berikutnya harus kita legalkan. Untuk melegalkannya itu harus ke desa. Di situ nanti akan terbitlah satu keputusan kepala desa, namanya jual beli. Namanya jual beli. Tergantung selanjutnya kita serahkan desa atau enggak. Kalau kita serahkan desa, berarti nanti kita akan membuat surat namanya hibah. Nanti kita yang membuat surat itu adalah desa. Mengapa harus gitu? Apabila Bapak Kepala Desa membangun satu titik, itu harus dasarnya hibah. Artinya misalnya ngecor, nggak boleh kepala desa ngecor itu kalau tidak didasari tanah itu dihibahkan terlebih, kecuali jenengan yang ngecor, baru gak melibatkan desa, nggak ada masalah. Ini namanya hak milik. Tergantung nanti keputusannya jamaah bagaimana. Saya setuju itu dengan dasar apa? Karena kebutuhan kita semua. Engkau ketemu piro, monggo. Sak kerso. Bila perlu kula nggih sampean libatno pisan. Aku yang melu liwat kok ya. Nak ngoten to? Saya siap Bu ya. Saya siap. Sing penting dibentuk dulu tim pensuksesan ini. Lah tim ini wajib untuk melobi tanah sekitar jalan. Urusan melebarkan 2 atau 3 meter lagi ikut terserah. Sekarang aku tanya, status daripada jalan ini jalan hibah apa jalan pribadi? Ini yang harus saya tanyakan dulu biar jelas. Kalau ini masih jalan pribadi, belum kita hibahkan pada desa, nanti kita lebarkan sekaligus kita hibahkan boleh. Mengapa harus kita hibahkan? Jikalau kita menginginkan dibangun desa, berarti milik bersama seluruh masyarakat Pintrang ikut memiliki, namanya hibah. Tapi nek mboten sampean hibahkan, yang berkewajiban bangun adalah kita sendiri. Tergantung timnya nanti bagaimana, olehnya musyawarah. Kula buntut mawon. Jadi kula piyambak nggih sampean libatno tapi buntut. Nek cara kanca urunan semene kula ya ikut urunan semene padha ambek kanca liyane. Ngoten. Kula setuju Bu, monggo. Karena memang nggih itu kebutuhan kita masing-masing. Butuh kita semuanya kok itu ya. Nggih, matur suwun.
Masih ada, Ibu? Cukup, Ibu? Nggih, sampun. Nggih, Bapak masih ada? Sekali lagi sebelum kami tutup, kita sering sudah terlalu banyak ilmu yang kita terima. Ingat, itu tidak akan menjadikan manfaat apapun bagi kita. Justru malah menjadi penghalang hati kita manakala kita tidak lekas sesering mungkin hati berzikir. Pun sampean kecok ini. Al-a'malu suwarun qaimatun wa arwahuha wujudu siril ikhlas fiha. Kita beramal apapun itu nggak ada gunanya, Pak. Di mata Allah loh nih, apabila tidak jenengan sertakan ruhnya amal. Ilmu juga begitu. Apa ruhnya ilmu? Amal. Praktek nih loh. Lah ruhnya amal apa? Ikhlas. Ikhlas iku sing ya apa? Enggak merasa kita yang itulah ikhlas. Saya ulang, ilmu ini tidak akan berguna apapun, tidak akan manfaat jikalau tidak jenengan kasih rohnya. Roh ilmu adalah amal, praktek yang tak masuk zikir. Amal itu pun tidak akan berguna apapun jikalau tidak jenengan kasih roh. Rohnya amal adalah ikhlas. Praktek ikhlas ning dodo sampean iki gak ada rasa jenengan yang abot nggih? Abot. Tapi bukan berarti gak bisa. Tetap harus kita latih, Pak. Saya tidak sok suci, tidak sok ngerti, tidak, semua kita sama. Kita itu di sini sama. Kita sama-sama untuk berlomba-lomba untuk mendekatkan diri dan bertemu Allah. Monggo kita tutup dengan suratul Fatihah. Semoga apa ilmu yang sudah Allah berikan pada malam hari ini tidak menjadi hukuman terhadap kita atau penghalang hati kita, justru sebagai cahaya untuk menerangi hati terhadap Allah Subhanahu wa taala. Lahumul Fatihah.